ketatanegaraan kita untuk membahas sebuah undang-undang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu hanya dua lembaga yang berwenang untuk membahas undang-undang. Satu DPR dan satu pemerintah. Nah, dalam konteks khusus Papua itu pemerintah menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan perubahan atas dua pasal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Itu satu pasal tentang perpanjangan dana 2% yang berakhir tahun ini, berakhir hanya 25 tahun, ya, yang berakhir tahun ini, akhir tahun ini, yang 2% itu dinaikkan menjadi 2,25%. Kemudian ada usulan pemerintah untuk ada ruang revisi, ada beri ruang untuk di pemerintah bisa melakukan pemekaran selain usulan DPRP dan MRP. KNPI, tanggapan harapan ke depan dan aspirasi atau catatan-catatan penting yang akan disampaikan di DPR RI? Ya, kita sekarang kan ada tim pansus dan ada jadwal konsultasi publik, ya, dengar pendapat umum di Papua dan Papua Barat tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei. Jadi nanti tanggal 1 kayaknya tim dari Papua sudah turun, nanti dipimpin sama Pak Wakil Ketua Pansus Pak Yan Mandenas dengan Pak Daud. Kemudian saya di Papua Barat nanti pimpin tim ke sana. Dan saya kira itu ada baik, ya, teman-teman KNPI ada buat acara begini bagus juga dengan mereka memberi masukan-masukan yang tentu ada usul saran mereka itu harus juga dengan argumentasinya. Dia usulan seperti ini argumennya apa, jadi tidak sekedar menerima atau menolak, tapi harus juga memberikan argumentasi yang lebih baik. Bung Komar, untuk survei di daerah, survei apa? Beberapa data-data permasalahan sudah tercover, data-data permasalahan di kabupaten kota. Nah, ini kita lagi jalan mendengar aspirasi masyarakat. Kalau ini kan baru pertemuan kecil, ada pertemuan yang lebih besar yang melibatkan banyak stakeholder. Kebetulan di Papua ini kan sebenarnya pemerintah pusat sudah memberikan surat kepada gubernur, MRP, DPRP itu dari tahun 2019, ya. Tapi sampai hari ini kan mereka tidak merespon. Jawaban mereka hanya soal kembali ke Otsus Place, tapi tidak merespon dengan ya namanya kita ini kan politik. Jadi apalagi gubernur, DPR termasuk MRP itu bagian dari pemerintah nasional. Jadi mestinya merespon dengan memberi pikiran-pikiran yang argumentasi yang bisa berdebat dengan baik. Saya lihat di DPR di Papua Barat itu menyusun usulan mereka secara komprehensif. Jadi sekarang ya kita apapun alasan namanya DPR ini sebagai wakil rakyat, ya, kita tetap melaksanakan proses normal dalam proses sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi salah satu agenda penting dalam menyusun undang-undang itu adalah rapat dengar pendapat umum. Nah, dengar pendapat umum itu bisa dilakukan lewat virtual dengan teknologi seperti ini. Tetapi saya dengan teman-teman di Pansus bersepakat untuk tetap kita tatap muka secara fisik dengan menerapkan protokoler ketat sesuai dengan aturan untuk mendengar aspirasi dari berbagai stakeholder di Papua maupun Papua. Harapannya untuk pemuda ini kalau menyampaikan ini? Oh, ini bagus sekali kan, tadi saya lihat ada yang namanya demokrasi, ya, orang beda pendapat itu kan hal yang wajar-wajar saja kan. Yang penting berbeda dengan argumentasi kan.
Apalagi pemuda tadi saya begitu bangga sampaikan MRP KNPI itu adalah calon-calon pemimpin masa depannya juga harus menyampaikan sesuatu dengan kapasitas sebagai calon-calon pemimpin. Jangan, saya tidak mau, saya terima, saya tidak mau menolak. Ya alasannya apa? Ya. Karena kita juga punya banyak riset bahwa ada hal-hal yang belum kita capai, benar, itu kita semua akui itu. Banyak simbol-simbol juga yang diatur dalam Otsus yang tidak dilaksanakan. Pemerintah juga harus akui itu. Seperti KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu benar, itu hal yang itu bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Ya. Kemudian juga tentang partai lokal tadi disebut juga, itu benar juga. Kenapa Aceh bisa dilakukan, Papua tidak? Itu harus juga jujur ya. Nah, tapi sekali lagi ini urusan politik. Ketua Pansus tidak bisa buat keputusan mewakili DPR gitu ya. Hanya memfasilitasi keputusan di DPR itu diputuskan oleh 9 fraksi dari partai yang berbeda-beda. Tentu dengan kepentingan politik juga yang berbeda-beda. Nah, periode pertama Otsus ini itu kita full team. Ya, saya waktu itu di DPR Kota, saya tahu prosesnya. Dulu dipimpin, digerakkan oleh almarhum Yab Salosa, ada Pak Morin, ada di DPR di Senayan, Tony Rahel di sana, kemudian di sini semua lengkap. Kemudian semua teman-teman NGO backup betul kan waktu itu. Jadi orang dibagi, itu tugas ini tugas ini tugas ini. Keputusan politik itu seberapa besar kemampuan kita melobi. Tidak bisa gitu, saya tidak mau saya. Ya siapa mau dengar cerita seperti itu? Jadi itu yang harus kita perbaiki pola komunikasi kita. Kemudian tadi aspirasi menolak menerima, tapi saya ingat kata Pak Bas soal Freeport begini. Ini satu sapi yang air susunya bisa dimanghidupkan oleh banyak orang. Tapi karena yang memeras air susu ini tidak adil, apakah sapi harus dibunuh? Kan tidak tahu. Jadi bagaimana cara yang memeras ini harus adil untuk membagi air susu ini agar bisa menghidupkan banyak orang. Ya. Saya kira dari semua pro kontra intinya bagaimana rakyat Papua harus diselamatkan. Karena kalau kita berkeras-keras dari dulu juga kan rakyat tetap jadi korban terus kan. Saya tidak tahu macam kita yang bicara di tingkat menengah, di elit ke atas, benarkah kita bicara mewakili rakyat? Belum tentu juga. Ya, kita berkor-kor belum tentu juga. Lalu tadi saya sampaikan IPM. Ya. IPM di daerah pegunungan sampai ada yang sangat rendah. Nah, pertanyaan IPM ini apa semua harus menjadi tanggung jawab pusat? Tidak juga kan? Kepala-kepala daerah itu kerja apa? Kalau tidak mampu jangan mau jadi kepala daerah. Kita tidak bisa juga menutup mata bahwa banyak kepala daerah di pedalaman itu kantornya di Jayapura. Cuman kan kita tidak bisa, bukan tidak enak kan? Ya. Banyak kepala daerah di daerah Pemekaran itu kantornya di hotel-hotel di sini. Kita punya data semua dan negara punya data soal itu. Ya, pergi di beberapa, tidak usah banyak lah, seperti Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah. Pasti kantor-kantor bupatinya rumput-rumput naik semua itu. Ya. Jadi kalau kita mungkin ada kesalahan di pemerintah pusat juga ada, tapi di daerah juga jangan tutup mata.